Let's start with Mexico. The killing of cartel boss El Mencho has thrown the state of Jalisco into turmoil. And why does that matter for the World Cup? Because Jalisco is scheduled to host 4 World Cup matches. Aaron Costco. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí balacera, ahí balacera. Halo Sobat Bola sekalian, di video kali ini gue bakal ngajak kalian buat kita ngebahas tentang isu panas internasional yang sekarang sedang terjadi dan punya kaitan erat dengan yang namanya sepak bola. Tepatnya di negara Meksiko, yang dalam beberapa hari terakhir ini situasi di sana nyatanya sangat memanas setelah pemimpin kartel terbesar di Meksiko bernama El Menco tewas dalam operasi militer yang dilakukan oleh pasukan militer Meksiko. Situasi tersebut memicu gelombang balasan yang besar berupa pengerusakan kendaraan, blokade jalan, pembakaran fasilitas umum, bahkan adanya baku tembak antar kelompok kartel dengan pihak militer Meksiko. Yang hal tersebut jelas sangat berdampak pada situasi keamanan di negara tersebut. Dan permasalahannya dengan sepak bola adalah Meksiko merupakan salah satu tuan rumah event sepak bola paling besar dan paling bergengsi, yaitu Piala Dunia 2026. Dan karena turnamen tersebut bakal berlangsung sekitar 4 bulan lagi, sedangkan kondisi keamanan Meksiko ada di situasi yang genting, maka sekarang muncul spekulasi besar bagaimana nasib Piala Dunia 2026. Apakah mungkin setelah bertahun-tahun persiapan dilakukan, FIFA bakal mempertimbangkan untuk memindahkan pertandingan Piala Dunia 2026 dari Meksiko? Atau justru FIFA bakal mengambil risiko untuk tetap melaksanakan turnamen di situasi yang berbahaya tersebut? Nah, itu yang bakal kita kupas tuntas di sini. Kita bahas mulai dari kronologi kericuhan, seberbahaya apa, sampai gimana nasib Piala Dunia 2026 di Meksiko. Maka biar kita semua paham, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidan Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Jadi kronologinya adalah diawali dengan misi pasukan gabungan khusus militer Meksiko yang bekerja sama dengan National Guard, bahwa mereka punya misi besar untuk menangkap bos gangster atau pemimpin salah satu organisasi kriminal terbesar di Meksiko, yaitu organisasi Kartel de Jalisco Nueva Generation atau biasa disingkat CJNG, yang dipimpin oleh sosok bernama Nemesio Ruben Oseguera Cervantes atau biasa dipanggil dengan julukan El Menco. Kenapa mereka menargetkan untuk menangkap El Menco? Karena El Menco punya status sebagai buronan nomor 1 di Meksiko dan Amerika Serikat dengan berbagai macam tuduhan kejahatan berat, mulai dari perdagangan narkoba lintas negara, pencucian uang, pelaku kekerasan brutal yang mencakup ribuan pembunuhan, penyiksaan, hingga pembentukan pasukan paramiliter untuk menguasai sebagian wilayah di Meksiko. Dan nyatanya memang organisasi CJNG yang El Menco pimpin ini bukan sekedar organisasi gangster atau kartel biasa, melainkan mereka berkembang menjadi organisasi paramiliter dengan struktur, dana, dan jaringan internasional yang kuat. Dan karena judulnya paramiliter, artinya CJNG juga punya pasukan yang dilengkapi dengan berbagai macam senjata yang canggih, berupa kendaraan lapis baja, drone bermuatan peledak, hingga peluncur roket. Bahkan saking besar dan kuatnya mereka, saat ini mereka punya anggota yang jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 30.000 orang. Kenapa mereka bisa sebesar itu? Ya karena bisnis kartel yang mereka jalankan, yang keuntungannya bisa mencapai angka miliaran dolar per tahunnya. Dan karena kejahatannya ini udah terlalu besar, maka organisasi tersebut dinilai menjadi ancaman yang sangat serius untuk kedaulatan negara Meksiko dan Amerika Serikat, sehingga dilancarkanlah misi penangkapan El Menco ini. Dan rencana penangkapan ini juga tentunya udah direncanakan sejak beberapa tahun yang lalu, tapi memang baru berhasil direalisasikan pada tanggal 22 Februari 2026. Operasi ini dilakukan oleh militer Meksiko yang didukung dengan bantuan intelijen Meksiko dan Amerika Serikat untuk melacak lokasi persembunyian melalui pemantauan terhadap orang-orang terdekat El Menco di lingkaran internalnya. Jadi bisa dibilang emang udah ada orang internal El Menco yang mungkin membelot atau diajak kerjasama oleh pihak militer Meksiko. Dan setelah proses pengintaian, akhirnya ditemukan lokasi persembunyian tersebut yang berada di sebuah wilayah pegunungan dekat kota Tapalpa, Jalisco.
Nah, di situ pasukan militer Meksiko langsung mengepung lokasi persembunyiannya, dan ketika anggota kartel CJNG sadar bahwa mereka telah dikepung, akhirnya terjadi insiden baku tembak yang sangat sengit antara pasukan militer dengan anggota kartel. Yang kemudian dari situ, ternyata El Menco melarikan diri dari bangunan utama menuju kompleks kabin di area hutan sekitarnya. Dan setelah pengejaran di area hutan tersebut, setelah adanya baku tembak sengit di antara mereka, akhirnya pasukan militer Meksiko berhasil menangkap El Menco dalam kondisi yang terluka parah gara-gara insiden baku tembak tersebut. Dan karena kondisinya yang kritis, akhirnya pasukan militer langsung memanggil helikopter untuk segera mengevakuasi El Menco ke fasilitas medis terdekat di Mexico City. Tapi sayang, di tengah perjalanan tersebut, ternyata El Menco justru dinyatakan meninggal dunia. Kemudian yang bikin makin panasnya adalah pasca kematian El Menco, karena setelah berita itu tersebar dan diketahui oleh kelompok kartel CJNG, tanpa butuh waktu lama di situ mereka langsung melakukan aksi pemberontakan dalam skala besar. Mereka melakukan berbagai macam kekerasan dengan tujuan untuk melakukan balas dendam. Mereka melakukan aksi pembakaran kendaraan, toko, fasilitas publik, kemudian mereka memblokade jalan-jalan utama, mereka mengganggu aktivitas publik kayak stasiun dan bandara, bahkan mereka juga melakukan aksi baku tembak dengan pasukan militer Meksiko di ruang publik. Bayangin Pak, situasinya benar-benar bahaya dan mencekam banget di sana. Dan kenapa bisa sampai sebesar itu pemberontakannya? Alasan fundamentalnya adalah karena mereka memang punya kekuatan dan kapasitas untuk melakukan pemberontakan besar tersebut. Dan yang harus kita tahu juga bahwa kartel ini bukan cuma suatu sindikat kejahatan, tapi mereka juga seolah udah jadi pemerintah bayangan di banyak wilayah. Dan ketika pemimpin besar mereka tewas, itu bisa diibaratkan kayak jatuhnya rezim di suatu negara. Yang terjadi bukan cuma kekosongan kekuasaan, tapi juga reaksi keras dari jaringan loyalis yang siap berperang dengan segala macam senjata canggihnya itu. Dan output dari pemberontakan ini, selain balas dendam, tapi ada juga yang lebih penting, yaitu untuk mereka mempertahankan kekuasaan dan jaringan ilegal mereka di seluruh Meksiko, supaya momen kosongnya kekuasaan ini gak jadi celah yang dimanfaatkan pemerintah Meksiko untuk membubarkan organisasi CJNG tersebut. Kemudian sekarang gimana hubungannya dengan Piala Dunia 2026 yang bakal dilaksanakan di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko? Nah, ini yang paling penting untuk dipahami oleh para pecinta sepak bola. Secara gak langsung, kerusuhan kartel ini jelas bakal mengancam event apapun yang skalanya besar dan internasional. Apalagi event sekelas Piala Dunia. Yang event tersebut tentunya menjadi spotlight besar dunia, melibatkan banyak tokoh penting, dan juga melibatkan jutaan orang yang nantinya bakal memeriahkan turnamen Piala Dunia tersebut. Ditambah lagi, masalah yang lebih besarnya adalah bahwa insiden tersebut terjadi di salah satu kota yang bakal menyelenggarakan pertandingan, yaitu di kota Guadalajara, yang di kota tersebut bakal melibatkan pertandingan beberapa negara, khususnya tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, Uruguay, Kolombia, dan Spanyol. Maka jelas ini jadi perhatian serius karena menyangkut keamanan turnamen Piala Dunia yang skalanya sangat besar. Jangankan pertandingan Piala Dunia, pertandingan Liga Domestiknya aja sampai harus ditunda. Bahkan ada salah satu pertandingan Liga Domestik yang sedang berlangsung dan ternyata terdengar suara tembakan dari luar stadion yang karena situasi tersebut, otomatis pertandingan langsung dihentikan demi keamanan semua pihak. Maka sekarang yang jadi prioritas bukan lagi kesiapan venue, bukan lagi tentang kesiapan infrastruktur, tapi terkait keamanan semua orang, bukan cuma tim dan pemain, tapi semua pihak termasuk panitia, masyarakat sekitar, dan tentunya jutaan penonton yang nantinya bakal hadir di sana. Bahkan sebagai respon dari kejadian ini, udah ada banyak pihak khususnya di sosial media yang menyerukan supaya Piala Dunia 2026 yang dilaksanakan di Meksiko itu harus dibatalkan demi keamanan semua pihak. Cuman masalahnya, walaupun memang keselamatan tentu harus jadi prioritas utama, tapi nggak semudah itu juga untuk membatalkan event yang sebelumnya udah disiapkan selama bertahun-tahun, yang udah mengeluarkan banyak biaya, dan dengan waktu yang sesempit ini. Karena misalnya status tuan rumah Meksiko dibatalkan, kemudian beberapa pertandingan yang dilaksanakan di sana itu dipindahkan ke negara lain, itu nggak sesederhana cuma memindahkan venue atau pertandingan tersebut ke stadion yang lainnya. Karena ada banyak hal yang dipertimbangkan dan ada banyak tahapan serta persiapan yang harus dilakukan oleh negara yang bersangkutan. Dan dengan waktu yang kurang dari 4 bulan ini, rasanya jelas sangat sulit untuk merealisasikan hal tersebut. Maka disinilah dilema yang harus dihadapi oleh FIFA dan harus secepatnya diambil keputusan secara bijak agar rencana yang dilakukan bisa lebih optimal.
Per video ini dirilis, belum ada statement resmi dari FIFA terkait status penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Meksiko. Kabarnya sekarang FIFA masih dalam proses analisis situasi dan kondisi. Mereka lagi menganalisis keamanan di negara Meksiko, yang tentu hal tersebut bakal jadi pertimbangan utama untuk status Meksiko sebagai tuan rumah Piala Dunia. Sempat ada muncul rumor atau spekulasi yang bilang bahwa FIFA lagi mempertimbangkan untuk memindahkan pertandingan yang dijadwalkan di Meksiko ke Amerika Serikat ataupun Kanada. Tapi hal itu juga masih belum pasti karena memang FIFA belum memberikan statement apapun terkait status tuan rumah Meksiko di Piala Dunia 2026. Tapi gue juga pengen sedikit menyampaikan analisis terhadap kondisi dan kemungkinan yang bakal terjadi. Disclaimer, ini analisis gue pribadi. Kalian boleh setuju ataupun gak setuju bahwa pandangan gue terhadap kemungkinan kekacauan yang nantinya terjadi di event Piala Dunia 2026. Sebenarnya kalau kelompok kartel CJNG ini bikin kekacauan di event Piala Dunia, justru malah berisiko buat mereka sendiri. Kenapa? Karena pada dasarnya memang mereka adalah organisasi kriminal yang berbahaya. Mereka juga bisa dibilang sebagai organisasi yang brutal. Tapi kalau kita lihat dari segi kepentingan, mereka rata-rata berorientasi dengan yang namanya bisnis, kayak distribusi narkoba, pencucian uang, atau bahkan mengontrol wilayah tertentu. Mereka bukan organisasi ideologis kayak teroris yang cuma cari panggung atau perhatian publik, tapi mereka lebih mencari keuntungan berupa uang dan kekuasaan lokal. Bisa kita lihat dari cara mereka melakukan pemberontakan. Mereka nggak secara membabi buta menyerang masyarakat sekitar, tapi justru mereka malah menyuruh masyarakat buat pergi dulu sebelum mereka melakukan pengerusakan tertentu. Artinya bisa dibilang mereka cukup rasional dalam menjalankan kriminalitasnya. Nah, kalau mereka nekat untuk membuat kekacauan di Piala Dunia, maka itu sama dengan mereka mengundang operasi militer dalam skala yang jauh lebih besar. Mereka mengundang intervensi intelijen internasional, mereka bikin seluruh dunia untuk benci dan fokus menghancurkan mereka. Bahkan yang paling fatal adalah mereka bisa juga menghancurkan jalur bisnis mereka sendiri. Dan secara strategi, bisa dibilang itu malah jadi langkah untuk mereka bunuh diri, karena eksistensi mereka justru bakal semakin terancam dan mereka bakal lebih sulit untuk melawan, karena pastinya kekuatan dunia bakal bersatu untuk memberantas mereka. Maka potensi yang menurut gua lebih realistis bahwa risiko kriminalitas dan kejahatan itu pasti ada, persentasenya pasti lumayan besar, tapi ada perbedaan antara risiko kriminalitas biasa dengan skenario kartel menyerang Piala Dunia. Yang dua hal tersebut, level eskalasinya ada di level yang berbeda dan cukup jauh. Tapi apapun alasannya, mau bagaimanapun kondisinya, yang jelas keamanan dan keselamatan tetap jadi hal yang paling penting untuk diprioritaskan. Dan FIFA di sini sebagai induk sepak bola internasional, sebagai pihak yang punya acara, tentu harus memberikan keputusan yang paling terbaik, bukan hanya dari segi bisnis, bukan hanya dari segi kesuksesan turnamen, tapi juga yang paling penting adalah dari segi keamanan. Semoga penjelasan di video ini bisa dipahami dengan baik. Sekarang pendapat kalian gimana? Apakah kalian lebih setuju untuk Meksiko dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia? Atau gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!